Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komarul Hidayat dengan NPM 2317051029. Di sini saya akan izin menjelaskan tentang materi Petruk tentang STL C++. Apa itu STL? Standard Template Library adalah sekumpulan template kelas C++ yang menyediakan struktur dan fungsi data pemrograman seperti list, array, stack, queue, dan lain-lain. STL mempunyai komponen utama yaitu container classes, algorithm, dan iterators. Kita masuk ke materi C++ Standard Template Library. C++ Standard Template Library adalah kumpulan algoritma, struktur data, dan komponen lain yang dapat digunakan untuk menyederhanakan pengembangan program C++. STL menyediakan berbagai kontainer seperti vektor, list, map, dan lain-lain, serta algoritma untuk mencari, menyortir, dan memanipulasi data. Salah satu kegunaan utama STL adalah menyediakan cara untuk menulis kode umum yang efisien yang dapat digunakan kembali dan bisa diterapkan ke tipe data yang berbeda, sehingga kita hanya perlu menulis algoritma satu kali, lalu menggunakannya dengan berbagai jenis data tanpa harus menulis kode terpisah untuk setiap jenisnya. Terdapat 3 komponen utama dalam STL, yaitu kontainer, iterator, dan algoritma. Yang pertama, kontainer. Kontainer atau kelas kontainer adalah objek yang menyimpan objek lain yang mungkin merupakan data dari tipe fundamental atau tipe yang ditentukan pengguna. Kontainer mengimplementasikan sebagai kelas template yang memungkinkan fleksibilitas besar dalam tipe yang didukung elemen. Kontainer juga dapat mengelola ruang penyimpanan untuk elemennya dan menyediakan fungsi untuk mengaksesnya, baik secara langsung atau melalui iterator. Kontainer umumnya terbagi menjadi 3, yaitu sequence containers, associative containers, dan container adapters. Sequence container menerapkan struktur data yang dapat diakses secara berurutan. Associative containers mengimplementasikan struktur data terurut yang dapat dicari dengan cepat, sedangkan container adapters menyediakan interface yang berbeda untuk sequence containers. Di sini ada iterator. Iterator adalah objek seperti pointer yang menunjuk ke elemen di dalam kontainer. Bentuk iterator yang paling jelas adalah pointer. Pointer dapat menunjuk ke elemen dalam array dan dapat mengulanginya menggunakan increment operator atau dereference operator. Tapi iterator tidak memiliki fungsi yang sama dengan pointer karena dilihat dari kebergantungan fungsionalitas iterator itu sendiri. Beberapa iterator bahkan tidak didukung oleh semua kontainer di STL karena kontainer yang berbeda mendukung iterator yang berbeda pula. Ada cara bagaimana kita dapat mendeklarasikan iterator. Sini ada codingannya. Dengan implementasi contoh nyata, vektor in iterator itr, iterator dapat dipakai ketika kita ingin memakai fungsi dalam library iterator yang umumnya digunakan pada looping, for, while, do while. Terdapat operasi yang dapat kita lakukan pada iterator. Increment iterator or decrement iterator. Yang kedua, equal operator or not equal operator. Yang ketiga, difference operator. Dan yang terakhir, assessment operator. Terus ada algorithm. Algorithm adalah header yang mendefinisikan kumpulan fungsi yang dirancang khusus untuk digunakan pada berbagai elemen. Algorithm tidak bergantung pada kelas kontainer, sehingga algorithm berlaku untuk objek kelas kontainer seperti array, string, dan tipe data lainnya. Algorithm bertindak atas kontainer dan menyediakan sarana untuk berbagai operasi dari isi kontainer. Semua algoritma, kecuali yang numerik, terkandung dalam
file header algorithm, sedangkan algoritma numerik yang berhubungan dengan manipulasi numerik terkandung dalam file header numerik. Oleh karena itu, kita harus menyertakan file header sesuai yang dibutuhkan dalam program. Terus ada template. Template adalah tools yang sederhana namun sangat berguna di C++. Contoh sederhananya adalah kita dapat melewatkan inisiasi tipe data sebagai parameter sehingga kita tidak perlu menulis kode yang sama untuk tipe data yang berbeda. Misal, kita ingin membuat program operasi menghitung luas area dengan tipe data yang berbeda. Tentu kita akan membuat fungsi seperti ini. Ya. Sini kita akan membuat programnya.
Ya, sini keluar outputnya. Kita lanjut. Terus ada function template. Untuk membuat template fungsi, penulisannya sama dengan yang sebelumnya, namun di bagian type name dapat diganti dengan class dan dapat berbentuk fungsi atau prosedur. Contoh penggunaan template fungsi adalah operasi fungsi sort, swap, min, max, print array, dan lain-lain. Sini ada keseluruhan programnya. Terus ada class template. Class template sama seperti function template, bedanya tentu kedua kegunaannya untuk class. Class template berguna ketika sebuah kelas mendefinisikan sesuatu yang independen dari tipe data. Class template dapat dipakai untuk kelas pada linked list, binary tree, stack, queue, array, dan lain-lain. Mari bedakan bentuk antara function template dan class template pada contoh source code class template berikut. Sini ada perbedaannya. Dan inisiasi dalam in-main seperti berikut. Terus ada class template dengan multiple parameters. Di class template STLC++, kita dapat menggunakan multiple parameters yang bisa disertai juga dengan default argumen untuk beberapa parameter. Contoh class template multiple parameters dengan default argumen. Di sini ada codingannya. Template class T, class U, class P sama dengan in. Contoh tanpa default argumen. Di sini juga ada codingannya. Terus ada mendefinisikan kelas member di luar kelas template. Misalkan kita perlu mendefinisikan fungsi di luar kelas template, maka kita dapat melakukannya dengan format seperti berikut. Di sini ada codingannya. Terus ada mengidentifikasi variabel. Pertama-tama kita identifikasi variabel dan buat kolom inputan untuk kita menginput tahun yang ingin kita ketahui apakah tahun tersebut tahun kabisat atau tidak. Sini ada codingannya. Terus membuat kelas template. Kita perlu membuat template kelas yang kita maksud. Buat kelas dengan nama perhitungan kabisat dengan atribut tahun bersifat privat dan konstruktor kosong dengan parameter bersifat publik. Ya. Ada lagi membuat setter getter. Lalu membuat setter getter dalam kelas agar atribut privat dapat diakses. Terus membuat metode operasi perhitungan. Kemudian buat metode hitung kabisat dalam kelas untuk mengoperasikan kalkulator perhitungan kabisat. Ada lagi membuat objek dari kelas template. Selanjutnya kita dapat membuat objek di dalam in-main berdasarkan kelas template yang telah kita buat sebelumnya. Sini ada codingannya. Ada lagi memanggil metode. Terakhir di dalam in-main kita panggil metode yang sudah kita buat dengan perkondisian. Jika dalam perhitungan metode hitung kabisat bernilai true, maka akan keluar output tahun tersebut adalah tahun kabisat, dan sebaliknya jika bernilai false, maka akan keluar output tahun tersebut bukan tahun kabisat. Sini ada hasil programnya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.